Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Binur Siva dengan NIM 2301010200135 dengan prodi PJJ Sistem Informasi dengan kelas SI 205. Pada video ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah APB. Dengan pertanyaan pertama adalah perbedaan antara DMIC dan juga DFS. DMIC sendiri merupakan singkatan dari Define, Measure, Analysis, Improve, dan juga Control, yang merupakan sebuah proses untuk meningkatkan proses yang sudah ada sebelumnya. DMIC ini juga memiliki beberapa langkah-langkah seperti mendefinisikan atau mendefine. Pada tahapan ini kita akan menetapkan tujuan perbaikan dari Six Sigma yang ada. Pada tahapan ini kita juga harus membuat user sebagai pusat permasalahan dari sistem kita. Kita harus mampu membuat sistem kita dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh user. Dan pada tingkat yang lebih tinggi, ini akan menjadi tujuan strategis organisasi seperti return of investment atau ROI dan juga pembelian investasi serta pangsa pasar. Lalu ada mengukur atau measure. Pada tahapan ini kita akan melakukan proses pengukuran terhadap masalah yang telah didefinisikan sebelumnya, yang melanjutkan dengan pembuatan matriks yang valid untuk memantau kelemahan yang ada di sistem ini. Lalu ada analisis. Pada tahapan ini kita akan melakukan proses identifikasi solusi dari masalah yang telah kita temukan. Solusi yang dibuat adalah untuk solusi dari masalah akan didefinisikan berdasarkan akar penyebabnya. Lalu ada perbaikan. Pada tahapan ini kita akan melakukan tindakan perbaikan dari masalah yang telah didefinisikan, pengujian, serta dilakukannya uji coba terus-menerus untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Lalu ada kontrol. Pada tahapan ini, sistem yang telah ditingkatkan atau akan dilembagakan dan dimodifikasi dengan sistem kompensasi dan juga insentif, kebijakan, prosedur MRP, anggaran, instruktur, operasional, dan juga sistem manajemen biaya lainnya. Standarisasi juga ditetapkan serta kontrol dan pemeliharaan proses yang telah diperbaiki dan ditingkatkan akan dilakukan. DFSS atau dapat disebut dengan DMADV berfokus kepada pendesainan sebuah produk baru dengan kualitas Six Sigma dengan tahapan seperti define, yaitu proses pemastian hasil akhir dari desain, lalu ada measure, proses untuk mengukur dan identifikasi kritis yang berpengaruh terhadap kualitas produk, lalu ada analisis, pengembangan dan pembuatan desain alternatif untuk menciptakan desain dengan level yang lebih tinggi. Ada desain itu sendiri yang merupakan mendesain atau membuat desain atau merealisasikan ide yang telah ada. Lalu diakhiri dengan tahapan verify, yang dimana tahapan ini memastikan bahwa desain tersebut dapat melakukan setup, lalu implementasi dari proses produksi sampai ke tangan customer. Perbedaannya sendiri, DMIC merupakan proses untuk memperbaiki dan meningkatkan proses yang sudah ada sebelumnya, sementara DFSS merupakan proses untuk membuat sebuah desain baru yang sesuai dengan kualitas Six Sigma. Lalu saya akan ke pertanyaan kedua, yaitu mencatat dan membuat jurnal. Jurnal pertama adalah Study Learn of Six Sigma Methodology from the Indian Context and Investigation of Literature dengan nama penulis Anat S. Patel dan juga Kaushik M. Patel. Tujuannya sendiri adalah untuk mengembangkan metodologi Lean Six Sigma di India melalui konteks investigasi literatur, di mana hal ini mulai diterapkan setelah India meliberalisasikan perekonomiannya pada tahun 1991. Desain metodologi juga pendekatan pada tahapan ini, India menggunakan metode tinjauan literatur secara sistematis yang dibagi menjadi 3 tahap. Mereka menggunakan sekiranya 187 artikel dan juga 62 jurnal, dan juga prosedur konferensi yang terlibat di antara tahun 2005 sampai 2022. Bagian pertama berisi tentang merangkum tentang tonggak pentingnya untuk peningkatan kualitas, sementara bagian lainnya membahas tentang penerapan Lean Six Sigma di sektor industri. Temuan Lean Six Sigma di India hadir sebagai strategi peningkatan bisnis yang langsung telah mempengaruhi pertumbuhan ekonominya.
di dalam beberapa dekade akhir ini. Peningkatan yang signifikan dirasakan sejak tahun 2014 sampai saat ini. Studi ini juga menemukan bahwa para peneliti di India menetapkan beberapa kerangka dari Lean Six Sigma, terutama yang bersifat konseptual. Peran Lean Six Sigma yang seimbang pada sektor manufaktur dan jasa selalu disukai, terutama dalam sektor kesehatan yang menunjukkan tingkat apresiasi dan juga implementasi yang cukup tinggi. Lalu ada keterbatasan. Terbatasnya di jurnal ini adalah karena jurnal ini hanya berfokus kepada India atau konteks India yang memungkinkan pengabaian beberapa publikasi yang harusnya relevan. Jurnal ini juga dari peneliti ini juga menekankan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mendalami atau memvalidasi temuan ini. Lalu ada keaslian. Penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk meninjau literatur tentang Lean Six Sigma di India. Hal ini termasuk perspektif tentang gerakan kualitas dengan gerakan peningkatan kualitas India yang memberikan pemahaman tentang Lean Six Sigma kepada mahasiswa mereka dan juga manajemen serta eksekutif di tingkat pemula dari dan juga penelitian serta praktisi. Lalu di sini jurnal ini juga menyediakan konseptual studi investigasi. Makalah ini menguraikan perkembangan India dari penjajahan hingga saat ini. India menjadi mitra global dengan kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan, farmasi, juga perangkat lunak. Sebelum mereka, India juga memiliki atau mendirikan sebuah Institut Statistik India atau ISI dan asosiasi teknik dan juga perdagangan besi atau EITA di tahun 1895 yang menandai awal gerakan peningkatan kualitas ini. Pada tahun 1980, manajemen kualitas total TKMD didirikan di CIA untuk meningkatkan kualitas. Kebijakan liberasi privasi dan juga globalisasi atau LPG yang membawa perubahan besar, menekankan pentingnya kualitas produk dan prosesnya. Adanya persaingan global dan juga tantangan lokal memaksa industri India untuk fokus pada kualitas, produktivitas, pengiriman, serta biayanya. Lalu ada Lean Six Sigma yang merupakan bidang utama dalam jurnal ini. Studi ini membahas tentang asal-usul dari Lean Six Sigma yang berasal dari sistem produksi Toyota di Jepang dan juga peningkatan kualitas di Motorola. Yang keduanya digabungkan untuk menjadi sebuah konsep atau metodologi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas. Kesimpulan dari jurnal ini yang dapat saya ambil adalah jurnal ini membahas secara mendalam tentang Lean Six Sigma, yang dimana metode ini membuat peningkatan yang signifikan dalam konteks India. Hal ini terjadi karena Lean Six Sigma tidak hanya memfokuskan terhadap perilaku kualitas produk, tetapi juga proses yang ada di dalamnya, yang tentu akan membuat India dapat bergerak ke negara maju. Ditambah dengan reputasi yang ada sejak mereka masih dijajah atau belum merdeka, yang dapat mendorong atau membuat terus dari negara lain itu lebih meningkat. Hal ini menjadikan India sebagai partner utama bagi beberapa negara di seluruh dunia. Selain itu, titik balik paling besarnya adalah pendirian ISI atau Institut Statistik India di tahun 1931 membuat dampak besar bagi perkembangan teknologi di India pada saat itu. Kedua, ada jurnal kedua, Industry and Six Sigma, a systematic review of the literature research agenda proposal. Nama penulisnya adalah Kroskul Hotima and Ahmad Eden. Tujuannya adalah untuk memahami interaksi dari Six Sigma dan juga Industri 4.0 yang terfokus kepada manfaat potensialnya di masa yang akan datang. Jurnal ini juga membahas dampaknya dari penerapan tersebut. Desain dan metodologi. Jurnal ini dibuat dengan tinjauan pustaka sistematis atau SLR, dilakukan dengan menganalisis studi tentang hubungan antara teknologi 14.0 dan juga SLR dan juga SS. SLR dengan menganalisis total 59 artikel antara tahun 2013 sampai 2017 yang diambil dari database
Web of Science and Scopus. Temuan jurnal ini membuktikan bahwa integrasi dari Six Sigma dan teknologi 140 akan memberikan manfaat terutama terkait dengan ketersediaan kumpulan data yang lebih besar dan informasi yang real-time yang dapat digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan SLR dapat diidentifikasi beberapa hubungan yang muncul dari Six Sigma dan juga teknologi industri ternama dalam konteks Big Data, anak dan juga Internet of Things atau IoT. Hubungan tersebut seperti dukungan teknologi pada ada 140, dukungan teknologi 140 pada SS, kemudian bantuan dari SS untuk pengenalan teknologi tersebut. Lalu ada ketidakcocokan antara teknologi SS dan juga 140. Implikasi jurnal ini menyediakan implikasi, di mana implikasi tersebut adalah membantu dalam memahami hubungan integrasi antara Six Sigma dan juga teknologi 140 yang mendorong perusahaan untuk dapat mengadopsi sistem tersebut. Dapat memanfaatkan penggunaan Big Data dan juga IoT dalam konteks Six Sigma dan juga teknologi 140, serta meningkatkan strategi yang lebih baik setelah penerapannya. Hal ini karena sistem ini berhubungan langsung dengan Big Data. Lalu ada originalitas atau keaslian. Studi ini terfokus kepada 3 subjek yang belum dijajah sebelumnya, seperti integrasi antara Six Sigma dengan 140, berhubungan dengan antara berbagai teknologi, serta manfaat yang dihasilkan dari peneliti ini juga memberikan wawasan integrasi Six Sigma dengan teknologi 140 dengan mengumpulkan dan juga identifikasi pola serta menjadikan bukti terkait hubungan yang ada untuk membentuk tren. Keterbatasan jurnal ini terbatas pada tinjauan yang dalam hal literatur karena pada saat jurnal ini dibuat masih sedikit atau minimnya informasi terkait hal-hal ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal kedua ini adalah penggabungan antara Six Sigma dan juga teknologi 140 memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dalam meningkatkan kinerja operasional mereka. Studi ini menekankan hubungan positif antara Six Sigma dan juga teknologi 140, khususnya ke dalam konteks Big Data atau BDA dan IoT. Dengan identifikasi pola hubungan dengan munculnya serta membuktikan tentang bagaimana hubungan ini terjadi, jurnal ini diharapkan mampu memberikan dasar kuat bagi organisasi untuk memanfaatkan integrasi ini dan meningkatkan peluang yang ada. Lalu di jurnal ketiga, saya izin. Lalu di jurnal ketiga ada A Comparative Analysis of Greenland, Six Sigma, Enablers and Environmental Outcomes, a Natural Resource Based View. Penulisnya adalah Amna Fakrus dan juga Sanjay Matrani dan Ayman Sajjad. Tujuannya sendiri adalah untuk memberitahu dan memahami faktor pendukung hasil dari Greenland Six Sigma atau GLSS untuk meningkatkan kelestarian lingkungan dalam perusahaan manufaktur dari berbagai negara maju maupun berkembang dengan menggunakan NRBV sebagai dukungan lingkungannya atau lingkungan pusatnya. Desain dan model penelitian ini, jurnal ini memberikan metodologi tentang kerangka pendukung yang selaras dengan GLSS yang memiliki kemampuan strategi NRBV yang diusulkan untuk melalui tindakan literatur yang lebih sistematis. Kerangka kerja ini juga digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor pendukung hasil dari GLSS. Lalu ada temuan, mohon maaf ada masa tambahan lagi, saya ingat. Secara empiris dengan melalui wawancara mendalam tentang Lean Six Sigma dan berkonsultasi dengan negara maju dan juga berkembang. Dari temuan ini mencakup berbagai aspek terkait implementasi GLSS dalam perusahaan manufaktur di Selandia Baru dan juga Pakistan. Beberapa temuan utama meliputi setelah
Setelah melakukannya analisis dari kedua negara tersebut, didapati penggunaan faktor pendukung serta hasil GLSS berdasarkan kemampuan NRBV yang ada dalam pencegahan polusi. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan Selandia Baru menerapkan GLSS dalam hal untuk formalitas atau hanya mematuhi hukum saja. Sementara perusahaan dari Pakistan menerapkannya untuk membangun lingkungan hidup yang lebih ramah dan juga hemat energi. Lalu ada penerapan GLSS diharapkan menjadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan terutama dalam konteks perusahaan. Implikasi praktis. Jurnal ini memberikan pemahaman tentang GLSS dalam menjaga kelestarian lingkungan yang mana dapat membantu industri dan juga akademisi untuk membuat sinergi dan penelitian di masa depan. Dengan penerapan implementasi dari GLSS, diharapkan perusahaan dapat mengembangkan strategi berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja lingkungan yang ada. Lalu ada keaslian atau originalitas. Penelitian ini merupakan salah satu studi kompetitif awal menggunakan NRBV untuk menyelidiki faktor pendukung hasil GLSS lingkungan perusahaan, manufaktur, dan membandingkan antar negara maju dan juga berkembang. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang perbedaan antara kinerja konsep GLSS dan dari negara maju dan juga dari negara berkembang. Jurnal ini juga mengusulkan tentang kerangka GLSS yang sejalan dengan strategi NRBV. Lalu keterbatasan. Secara garis besar, GLSS sendiri itu tidak ada keterbatasan yang pasti. Karena kan pada saat teori ini dibuat, tidak ada atau masih sedikit sekali informasi. Tetapi ada kelemahan di teori-teori dasar pembentukan GLSS ini sendiri. Yang pertama adalah Lian. Ya. Lian ini tidak mampu dalam mengatasi akar permasalahan atau akar penyebab kinerja lingkungan dan tidak memiliki pendekatan yang terstruktur dan sistematis dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, dari sisi Green Lake, memiliki kelemahan di mana tidak memiliki kemampuan untuk menyoroti aspek variabilitas operasional manufaktur yang mempengaruhi kepada masalah lingkungan serta tidak memiliki kemampuan untuk secara efektif mengambil keputusan. Sementara itu dari segi Six Sigma-nya sendiri memiliki masalah dalam meningkatkan kualitas dan juga efisiensi. Namun metode ini juga memiliki kelemahan lagi dalam menangani pemborosan Linus Wester dalam penilaian proses dan siklus hidup produk. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal ini adalah di mana penelitian ini mengeksploitasi penerapan Green Lean Six Sigma atau GLSS di perusahaan manufaktur Selandia Baru dan juga Pakistan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwasannya perbedaan antara keduanya itu berbeda, di mana perusahaan Selandia Baru lebih berfokus kepada regulasi dan juga cerita bersih, sedangkan Pakistan mengutamakan GLSS untuk mengurangi konsumsi energi dan memenuhi kebutuhan pelanggan di internasional. Studi ini juga identifikasi tentang dalam implementasi GLSS terutama di sektor konstruksi Pakistan dengan menggunakan pendekatan Natural Resource Based View atau NRBV. Selain itu, jurnal ini diharapkan mampu memberikan wawasan berharga bagi praktis dan akademi untuk merancang strategi yang berkelanjutan. Yang terakhir ada jurnal Six Sigma Project Generation and Selection and Adoption Research Study ya. Penulisnya adalah Giovanni Claudio Pinto Conde, lalu ada Jose Carlos Toledo dan juga Mauro Luigi Martens. Tujuannya adalah untuk menguji dan mengembangkan metode pembangkitan dan pemilihan proyek Six Sigma. Di dalam pemilihan ini dilakukan dengan memakai metode pembangkitan dari seleksi untuk proyek Six Sigma atau GSM
SPP di industri manufaktur Brazil dengan tujuan untuk mengumpulkan perspektif pengguna. Nah, tujuan dari metodologi ini adalah, atau bukan tujuan, maksudnya desain dari dan juga metodologi pendekatan ini, judul ini mengadopsi pendekatan penilaian tindakan atau action research ya untuk menguji serta mengembangkan metode GSM SPP di industri Brazil dengan partisipasi manajer yang dimana diikuti atau melibatkan 15 lokal karya selama 6 bulan. Temuan, penerapan GSM SPP ini dapat membantu manajemen perusahaan untuk menganalisis data, memilih proyek Six Sigma yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Dan ini juga membahas tentang hambatan dan juga pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan dan memanfaatkan GSM SPP. Originalitas. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan teknologi Action Research atau AR yang dalam pemilihan proyek Six Sigma, di mana penelitian ini menawarkan tentang pendekatan sederhana yang dapat digunakan. Keterbatasan. Penelitian ini harus dilakukan replikasi berulang di banyak perusahaan yang berbeda dikarenakan keterbatasan action research-nya dalam generalisasinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di beberapa perusahaan untuk memastikan validitas dan kesesuaian data. Lalu kesimpulan. Dari jurnal ini dapat saya simpulkan bahwa penerapan yang efektif dari GSM SPP ini dapat menghasilkan dan memilih proyek Six Sigma yang sukses dalam konteks industri manufaktur. Ini menegaskan bahwa metode tersebut dapat membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi. Sekian untuk jawaban dari soalan UAS saya. Jika saya terdapat kesalahan kata, pengucapan, dan ataupun jawaban, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.